Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Bu Dewi, sehat ya? Sehat. Ibadah. Baik, kalau gitu kita mulai aja ya. Hari ini yang bertugas dari Binro Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi saya mohon izin untuk memute all. MC-nya adalah Saudari Tinawati Simangunsong. Saya mohon izin mute all kita semua dulu ya. Siap. Baik, silahkan Saudari Tina, unmute dulu. Shalom, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan karena saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Korpri Pemprov DKI Jakarta. Meski secara virtual, kiranya tidak meredupkan semangat dan sukacita kita karena ikatan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada pada kita semua. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan berkat oleh Tuhan. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kita semua. Jadi, pelayan firman pada hari ini adalah Ibu Pendeta Peggy Aipasha dan liturgos oleh Ibu Yosepin Petronelli Linogi, pemusik Bapak Sinyo Weli Sondak. Sebelum memulai ibadah, mari kita mempersiapkan diri dengan memilih tempat yang lebih nyaman dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita siapkan sarana ibadah kita dan kita mohon untuk menonaktifkan atau memute audio selama ibadah. Mohon mengisi absen elektronik yang tersedia pada flyer undangan dan pada kolom chat. Ibadah ini juga ditayangkan melalui live streaming pada YouTube Binro Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini mari kita akan mempersiapkan hidup kita, waktu kita untuk datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, sebab besar kasih setianya yang boleh dinyatakan bagi setiap kita. Kita akan segera mulaikan ibadah bimbingan rohani Kristen dan Katolik pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau nyanyi pujian, Janjimu seperti fajar pagi hari. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini,
apakah ku hadapi kehidupan ini? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, dan anugerah-Mu sungguh nyata atas kehidupan kami. Di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh meluangkan waktu sekalipun 1 jam saja. Kami percaya bahwa di tengah-tengah waktu ini, Engkau hadir dan Engkau siap menjadi jawaban atas setiap pergumulan masalah dan persoalan hidup kami. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Sambil kami mohon biarlah turun pengurapan-Mu bagi semua kami yang hadir, bagi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik liturgos, pemain musik, bahkan hamba firman-Mu, serta semua kami yang hadir mengikuti ibadah ini walaupun secara virtual. Kami berdoa Roh Kudus Engkau mengurapi kami, bahkan jaringan yang kami pakai Tuhan Yesus biarlah diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak ada gangguan apapun ketika kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan siang hari ini. Dan kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ibadah ini. Mulai dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya. Biar jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siang hari ini kita akan mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita untuk diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan tanah hati kita yang terbaik, sehingga benar-benar kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita menyanyi pujian kita siang hari ini. Dia mengerti, Dia peduli.
saat sudah Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli Nanti siang, Mbak. persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Doa dan pelayanan firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Pendeta Peggy Alexandra. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Binroh Kristen dan Katolik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Namun sebelum itu, mari kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Tuhan, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hidup yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Untuk kerja dan geliat kami,
dalam seluruh aktivitas kami menaikkan syukur dan terima kasih kami untuk kekuatan yang senantiasa Engkau beri. Kami sekarang meneduhkan hati kami, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus, mencurahkan hikmat kepada kami, dalam kami hendak membaca serta menghayati kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, buka hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya kami benar-benar menundukkan diri kami, dan firman Tuhan yang diberitakan kepada kami boleh kami kerjakan dan laksanakan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyatakannya, berkatilah bibir hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Hanya di dalam Kristuslah kesempurnaan itu tercipta. Karena itu kami siap ya Tuhan untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengarkan pada saat ini. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada siang hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 2, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kembali di siang hari ini, di hari Jumat 8 Oktober 2021, kita boleh berjumpa secara virtual dalam ibadah kepada Tuhan melalui Zoom meeting ini. Bapak Ibu Saudara mungkin sering memperhatikan pohon, atau mungkin di rumah Bapak Ibu memiliki pohon yang hidup, dia mesti memiliki beberapa bagian yang penting, seperti dia memiliki akar, dia memiliki batang, dia memiliki daun, dan dia akan memberi hasil, entah itu bunga atau entah itu buah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah ini berbeda, tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Berakar, bertumbuh, dan berbuah ini adalah tanda bahwa pohon itu dikatakan hidup. Tak mungkin ada buah kalau tidak ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu adalah proses untuk berbuah. Demikian juga dalam pertumbuhan iman selaku orang percaya atau selaku anak-anak Tuhan. Pertumbuhan iman yang baik menghasilkan buah nyata dalam kehidupan yang dapat dirasakan manfaatnya. Kepenuhan hidup di dalam Allah, kita bisa menyebutnya dengan demikian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali ketika Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Kolose agar mereka tetap hidup di dalam Kristus. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Pertanyaan kemudiannya adalah, apa maksud Paulus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat di Kolose?
Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi di sana? Sehingga Paulus sangat perlu untuk menyampaikan nasihat ini kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, rupanya jemaat Kolose sedang bergumul. Mereka sedang berhadapan dengan pengaruh ajaran-ajaran di luar Kristus yang berpotensi membuat iman jemaat di Kolose terombang-ambing, bahkan iman percaya mereka bisa saja pudar. Mari kita lihat ayatnya yang ke-8. Kita tidak membacanya, tapi kita melihat ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ternyata ini kekhawatiran Paulus, bahwa jemaat di Kolose ini mereka menghadapi pengaruh yang luar biasa, pengaruh eksternal, pengaruh yang dapat mempengaruhi kehidupan keimanan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menguatkan jemaat di Kolose agar jemaat tidak boleh terbawa arus, agar mereka mempertahankan kemenangan iman dalam segala aspek kehidupan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hidup di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Kristus sebagaimana yang Paulus sampaikan di ayatnya yang ke-6 itu? Tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus, berarti untuk seterusnya, untuk selamanya tinggal atau berhubungan erat dengan Kristus. Berhubungan erat. Bukan kalau ada perlunya saja, tetapi berhubungan erat secara kontinu, secara selama-lamanya, tidak berubah, tidak goyah, tetap konsisten. Bukan hanya dahulu, melainkan sekarang, bahkan juga selama-lamanya. Dan sebelumnya Paulus memuji jemaat ini, Bapak Ibu Saudara, yang bagaimana jemaat ini telah menunjukkan sikap hidup mereka yang tertib dan teguh dalam Kristus. Saya bacakan di ayatnya yang ke-5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rupanya jemaat ini punya pondasi dan dasar yang kokoh, yang kuat. Mereka hidupnya tertib, mereka telah menerima Kristus, mereka hidup dengan baik. Tetapi Paulus meminta agar keteguhan, ketetapan hati di dalam Kristus itu tetap dipertahankan. Itu catatan kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bahwa iman kepada Kristus harus dipertahankan. Dan itulah artinya hidup di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, catatan kedua, mari kita melihat di ayatnya yang ke-7, bahwa Paulus menggunakan dua gambaran untuk meneguhkan hati jemaat, yaitu memakai gambaran pohon dan bangunan. Bahwa jemaat dilukiskan bagai pohon atau bangunan, sedangkan Kristus sendiri adalah akar dan dasar berdirinya bangunan itu. Mari kita perhatikan ayat 7 bagian A. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dikatakan sebagaimana pohon, dia tetap tinggal di tanah tempatnya hidup, dan dia mendapatkan zat-zat makanan dari akar yang kokoh, akar yang teguh, akar yang kuat, sehingga itu boleh menjadi kuat, itu menjadi boleh topangan akar, dan pada akhirnya pohon itu boleh berdiri dengan lurus. Dan pada akhirnya pohon itu berdiri dengan sangat kuatnya dan sangat hebatnya. Dan sebagaimana bangunan harus tetap tinggal di atas tanah, tempatnya berpijak, maka begitu juga dengan kita. Bahwa kita harus tetap tinggal berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Itu catatan yang kedua.
Maka catatan yang terakhir sebelum kita masuk dalam aplikasinya adalah Bapak Ibu, mari kita perhatikan kalimat selanjutnya dari ayat 7 ini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh berarti tidak goyah, tapi semakin kuat. Ketika mendapat terpaan yang luar biasa, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose untuk mereka tetap bertambah teguh. Karena sejatinya ketika kita lemah, ketika jemaat Kolose lemah, maka dalam kelemahan itulah Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena itu ketika begitu banyak pencobaan, ketika begitu banyak pengaruh yang hendak mempengaruhi jemaat ini dikuatkan untuk terus kokoh, semakin teguh dalam iman yang telah diajarkan. Berarti mereka harus lebih mempertahankan kehidupan keimanan mereka supaya mereka tidak goyah, supaya mereka tetap teguh, berpendirian, berpegang kepada kasih dan kebenaran Kristus. Dan karenanya yang terakhir disampaikan, ini yang paling penting juga, bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti ketika kita teguh kokoh di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Kristus, kita dibangun di atas fondasi yang kuat di dalam Kristus, maka syukur itu terus akan kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa hati kita akan melimpah dengan syukur. Hidup kita bukan pasrah dalam tanda petik. Hidup kita bersyukur, berarti mensyukuri segala apa yang ada. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang mau kita bawa pulang, apa yang mau kita renungkan, kita resapi dalam kehidupan kita, dalam kerja kita, sebagai aparatur sipil negara, sebagai pemerintah yang dipercayakan, apa yang harus kita bawa pulang? Hal yang pertama, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Yesuslah yang menjadi pokok. Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan dan motivasi bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita dapat menjalani kehidupan kita sampai detik ini, walaupun kita tahu tiap-tiap kita punya pergumulan dan salib yang berbeda. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, yang sungguh luar biasa, cukup membuat kehidupan kita sangat terpengaruh. Dampak yang boleh kita alami, tetapi itu bukan semata-mata juga kita menjalani hidup itu karena usaha kita. Kita boleh ada melewati segala sesuatu itu karena anugerah Allah. Kita dapat berbuah, kita menghasilkan karya baik, baik itu dalam pekerjaan yang masih kita geluti sekarang, baik itu dalam pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Percayalah itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kita semata, bukan hanya kepintaran kita, tetapi Kristus yang bekerja melalui kita. Karena itu, bagaimana kita terus dapat menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, maka berakar di dalam Dia. Punya fondasi yang kuat karena saya dan Bapak Ibu sudah menerima Kristus. Itu merupakan poin yang luar biasa. Ketika kita menerima Kristus, maka Kristus juga mau kita tetap hidup di dalamnya. Berarti kita mau hidup dalam ketaatan. Berarti kita mau hidup dalam kehendak-Nya. Berarti kita mau hidup semakin lekat kepada Tuhan. Itu yang diinginkannya. Dan ketika iman Kristus, iman kita kepada Kristus itu bukan sekedar tempelan Bapak Ibu. Itu bukan hanya hiasan yang memperindah hidup kita, tapi Kristus itu menjadi sumber dan penopang kehidupan. Tanpa Tuhan, saya percaya maka sia-sialah kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita menerima Kristus, maka kita mau hidup di dalamnya. Maka percayalah, pergumulan apapun, badai dunia hebat apapun, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap teguh, berjalan bersama dengan Kristus. Asalkan kita mau tetap hidup dalam Dia. Kita harus berakar dalam Kristus, agar kita tumbuh lurus ke atas, agar kita bertambah teguh, hidup dalam ungkapan syukur, dan tetap tinggal dalam pengajaran yang berpusat pada Kristus. Sebagaimana ibadah yang dijalankan setiap hari Jumat saat ini, itu kiranya juga boleh
memberikan pertumbuhan, akar yang kuat, supaya kita tetap hidup tinggal di dalam Dia, mengingat apa yang diajarkan melalui setiap renungan yang ada, bahkan melalui pengalaman-pengalaman hidup. Itu juga boleh mengajarkan kita bahwa setiap hal yang boleh kita alami itu selalu dan tetap ada dalam kendali Tuhan. Karena itu saya mau katakan di akhir khotbah saya, mari kita sama-sama berjuang. Mari sama-sama kita tetap tinggal, hidup, melekat di dalam Kristus. Karena yakinlah, kehidupan kita akan aman, damai. Damai itu yang sulit kita dapatkan. Tetapi di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kedamaian yang tidak diberikan oleh dunia. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Untuk kita melangkah, bekerja, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita bersehati. Kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu. Hanya Engkaulah topangan kami, pondasi kami. Ketika kami menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami mau tetap hidup tinggal di dalam-Mu. Karena kami percaya tiap ujian, tiap pergumulan akan kami hadapi. Kami akan kokoh, kami akan kuat, hidup kami penuh dengan limpahan hati yang bersyukur. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terpatri dalam hati kami, sehingga firman Tuhan tidak kami lupakan, tetapi firman Tuhan boleh kami bawa pulang, boleh kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan. Kami bersehati sekarang, menundukkan kepala kami, dalam syafaat kami mendoakan untuk semua kerja yang dikerjakan oleh setiap keluarga besar aparatur sipil negara, pemerintahan provinsi DKI. Bersyukur selalu untuk setiap berkat, untuk setiap kemurahan, untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan yang diberikan Tuhan kepada keluarga besar aparatur sipil negara, Pemprov DKI, beserta dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memperhatikan setiap kami. Karena itu kami percaya kehidupan kami selanjutnya itu ada dalam tuntunan dan dalam kendali Tuhan. Maka kami juga bersehati sekarang, kami mendoakan pemimpin kami, Presiden dan para menteri serta jajarannya. Kami doakan mereka dengan ketulusan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Apa yang mereka putuskan dan apa yang mereka lakukan memberikan sejahtera, dan apa yang mereka jalankan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih ketika dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, terkadang kami putus asa, terkadang kami ingin marah, tetapi Tuhan, kami tidak boleh marah. Kami boleh terus meminta kepadamu supaya Engkau memakai setiap orang, Engkau memakai pemerintah kami, untuk mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, agar pada akhirnya pandemi ini benar-benar boleh usai. Tuhan, kami juga menyerahkan gubernur dan jajaran aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta, khususnya para tenaga medis, agar dapat melakukan penanganan pandemi COVID ini, dan tugas-tugas mereka yang berat lainnya. Kami topang mereka di dalam nama Tuhan, supaya mereka semakin kokoh dan teguh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, panggilan mereka dalam hidup ini. Mereka boleh melakukannya dengan setulus hati, dan semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga saat ini bersehati bagi mereka yang sedang sakit. Mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mereka dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepada para aparatur sipil negara, Pemprov DKI, ataupun keluarganya yang terkonfirmasi COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Ya Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber kesembuhan, kekuatan, kesehatan. Karena itu kami meminta kepadamu, Engkau berkati
supaya mereka yang sakit Engkau boleh pulihkan di dalam nama Tuhan. Kami juga menopang mereka dalam duka cita karena ditinggalkan orang-orang terkasih. Secara khusus kami bersehati, kami mendoakan keluarga besar Bapak Ferizan Bakwan Ginting Asbang dan Ketua Binroh Kota Jakarta Pusat. Atas dimuliakannya Bapak Mertua, almarhum Bapak Pendeta Emeritus MK Sinu Haji. Tuhan, mereka berduka cita, mereka kehilangan, mereka sedih. Kami hanya mohon kepadamu, berikan mereka kekuatan, pertolongan, penghiburan yang sejati, yang kami percaya hanya kami dapatkan di dalam Kristus Yesus. Karena itu ya Tuhan, biarlah mereka boleh menatap hari depan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Semakin berjalan bersama dengan Tuhan, semakin teguh dan kokoh dalam pengharapan bersama Tuhan. Kami juga mendoakan pergumulan dan pengharapan dari setiap aparatur sipil negara, serta warga DKI Jakarta. Kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu apa pergumulan dan pengharapan mereka. Tetapi saat ini kami menyerahkan itu dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi gumul dan juang kami. Karena itu bersamalah dengan kami. Tuntunlah kami, berikanlah hikmat, agar kami dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami serahkan juga rapat perencanaan anggaran tahun 2021 yang akan berlangsung pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa ada, memberikan kekuatan pengendalian, Tuhan yang ada memimpin segala sesuatunya, agar rapat ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga boleh menaikkan syukur kami untuk setiap keberhasilan kesuksesan, bahkan juga pertambahan usia, baik itu kelahiran pribadi maupun juga keluarga atau rumah tangga. Kiranya Tuhan memberkati, supaya biarlah mereka yang boleh merasakan sukacita dan syukur ini, mereka semakin diajarkan untuk menghitung hari-hari mereka sedemikian rupa supaya mereka memperoleh hati yang bijaksana. Bahwa tiap kesuksesan, tiap syukur sukacita itu berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh terus mengingat Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Kami percaya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Kami percaya Engkau juga hadir tengah-tengah persekutuan kami. Bahkan juga Engkau memakai para pelayan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Bapak Riki, Ibu Nova, Bapak Yoel, Ibu Tinawati, Ibu Yosefin, Bapak Sinyo, yang boleh ada memberi diri sebagai petugas ibadah ataupun penanggung jawab dalam peribadahan hari ini. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka, dalam hidup rumah tangga, keluarga, pelayanan mereka. Semakin mereka dipakai demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah seruan hati kami dan inilah ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan. Dan janganlah kami membawa cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memberkati, memelihara kehidupan kita pribadi lepas pribadi,
keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan pengharapan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan warta ibadah. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berikut warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 8 Oktober 2021. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Peggy Alexandra atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini, khususnya kepada liturgos Ibu Yosefin Petronella Linogi. Terima kasih Ibu, dan juga kepada pemusik Bapak Sinyoweli Sondah. Terima kasih Bapak. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Sebagai informasi, ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Binroh Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon untuk seluruh pegawai Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Tak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk minggu depan, tanggal 15 Oktober 2021, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Daniel Lumentut, dan petugas ibadah dari Binroh Kristen Katolik Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan juga untuk kepentingan administrasi, diharapkan bagi pengurus wilayah yang akan mengusulkan hamba Tuhan, pendeta atau romo, agar menghubungi Ibu Nova di 0812 8769 399 dan juga dapat melalui Ibu Putri di 0813 1935 8577 dan akan dijadwalkan sesuai giliran wilayah masing-masing. Baik, dan juga pengurus dan anggota Binroh Kristen Katolik Provinsi DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita kepada Bapak Ferizan Bakwan Ginting atas meninggalnya Bapak mertua terkasih, Pendeta Emeritus MK Sinuaji pada tanggal 7 Oktober 2021. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta Jemaat hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak dan Ibu, ibadah kita telah selesai. Sebelum ibadah ditutup, kita akan foto bersama. Foto bersama akan dibawa oleh Bapak Riki. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena kebetulan
pada saat ini ada kegiatan lain, maka kita langsung foto bersama. Dan saya lihat di sini ada kurang lebih 5 slide, kita hampir 200 orang ini. Terima kasih Pak Tamu dan jajaran, ya, banyak sekali yang hadir. Saya lihat, saya mohon izin mengambil foto untuk slide 1. 1, 2, 3. Baik, kemudian saya mohon izin untuk mengambil foto dari slide 2. 1, 2, 3. Baik, saya ambil lagi foto dari slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Kemudian slide 5. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bu Pendeta, MC, liturgos, pemusik, pewarta, Bapak Ibu semua, Pak Tamo, Ketua Binroh Kota Administrasi Jakarta Barat dan jajaran. Semoga Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, mohon izin, saya kira kita boleh leave karena jaringan ini akan digunakan untuk ujian dinas sesudah ini. Terima kasih Bu Pendeta, Bapak Ibu semua, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Peggy. Yang baik. Terima kasih juga Binroh BKD. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih. Izin live ya, kita silahkan live masing-masing ya.